bangkit seperti pemimpin. Ada satu hal yang tidak pernah diajarkan dunia, bahwa kegagalan bukan akhir hidupmu. Yang menghancurkan hidup seorang pria adalah keyakinan bahwa ia tidak punya kesempatan kedua. Kita semua jatuh, kita semua pernah kehilangan sesuatu yang kita banggakan, pernah bisnis, pekerjaan, atau mimpi-mimpi indah kita dulu. Tapi pemimpin tidak pernah berhenti di sana. Mungkin saya bisa ngasih beberapa contoh cara kepemimpinan yang bisa kita teladani. Antara lain, pemimpin menerima kenyataan tanpa menyalahkan siapapun. Tahapan pertama bukan bangkit. Tahapan pertama adalah jujur pada diri sendiri. Inilah kenyataan dan aku siap untuk menghadapinya. Tidak ada drama, tidak ada menyalahkan, tidak ada mencari alasan. Begitu kamu menerima kenyataan, kamu mengambil kembali kendali hidupmu. Yang kedua, pemimpin menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan luka. Kegagalan bukan tanda kamu lemah. Kegagalan adalah bukti kamu berani mencoba sesuatu yang tidak pasti. Pemimpin bertanya, apa yang bisa aku pelajari saat ini? Karena masalah bukan musuh. Masalah adalah mentor yang paling jujur. Yang ketiga, pemimpin bangkit perlahan tanpa pamer heroik. Bangkit itu sunyi. Bangkit itu tidak butuh sorakan. Tidak ada musik motivasi. Tidak ada tepuk tangan. Hanya kamu dan keputusanmu untuk tidak menyerah. Yang keempat, pemimpin mengubah standar keberhasilannya. Kadang kegagalan memaksa kita bertanya ulang, benarkah ini yang ingin aku kejar? Benarkah ini hidup yang aku mau? Dan di situ kamu menemukan definisi sukses versi dirimu sendiri. Bukan versi dunia, bukan versi orang lain. Yang kelima, pemimpin mulai dari kecil yang bisa dikendalikan. Pemimpin mulai dari hal kecil yang bisa dikendalikan. Tidak perlu memperbaiki seluruh hidup. Memperbaiki harimu, satu kebiasaan kecil, satu langkah, satu keputusan yang kamu jalankan dengan disiplin. Dari hal kecil, kamu membangun momentum yang besar. Yang keenam, pemimpin menjadi jarak dari lingkungan yang melemahkan. Tidak semua orang layak hadir saat kamu jatuh. Ada yang menghakimi, ada yang meremehkan, ada yang berharap kamu tidak bangkit. Tinggalkan, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sedang membangun dirimu kembali. Yang ketujuh, pemimpin membangun identitas baru dari kegagalannya. Pemimpin tidak menghapus masa lalunya. Ia membangunnya menjadi fondasi baru. Ia berdiri lebih kuat, lebih tajam, lebih dewasa. Ia tidak bangga karena tidak pernah jatuh, tapi ia bangga karena tahu bagaimana caranya berdiri lagi. Yang terakhir, kamu tidak selesai. Kamu belum selesai, kamu sedang dibentuk, dan ketika waktunya tiba, dunia akan tahu bahwa kekalahan tidak pernah mengalahkanmu. Karena kamu bangkit seperti seorang pemimpin. Dan aku tahu, kamulah orangnya. Kamu belum selesai. Dengarkan ini baik-baik. Hidupmu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kamu hanya sedang tertempa. Banyak orang merasa hidupnya berat, karirnya macet, dan mimpinya tak jalan. Mereka merasa kalah, merasa tertinggal, dan merasa sendiri. Padahal sebenarnya sederhana. Tidak ada orang besar yang lahir dari hidup yang mudah. Lihat perjalananmu sebentar. Kamu pernah jatuh, pernah dikhianati, pernah diremehkan, pernah kehilangan banyak hal yang kamu banggakan. Tapi kamu masih di sini. Masih berdiri, berjuang, dan itu sudah menunjukkan satu hal. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu sadari. Kamu tidak perlu
punya semuanya hari ini. Kamu punya keberanian untuk melangkah satu hari lagi, itu sebenarnya udah cukup. Cukup punya disiplin untuk memperbaiki satu hal kecil setiap hari. Cukup punya rasa syukur untuk melihat apa yang masih kamu miliki. Syukur bukan tanda puas. Syukur adalah fondasi mental yang sukses. Pria yang bersyukur tidak rapuh. Ia tidak iri, ia tidak panik melihat pencapaian orang lain. Ia fokus membangun kekuatannya sendiri. Dunia ini tidak akan selalu ramah. Hidup ini juga tidak akan selalu mudah. Tetapi ingat ini, kamu bukan korban. Kamu adalah pemain utama dalam hidupmu sendiri. Kamu mau hidup berubah? Kamu mau hidupmu berubah? Lakukan 3 hal ini. 1. Bangkit setiap kali kamu jatuh. Tidak peduli seberapa lambat, yang penting maju. Yang kedua, bersyukur atas apa yang kamu punya hari ini. Karena syukur membuat hatimu tenang dan keputusanmu lebih cerdas. Ketiga, kerjakan hal kecil dengan disiplin. Orang sukses bukan dibentuk oleh momentum besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan satu hal yang terakhir, dengarkanlah ini dengan hati yang paling jujur. Kamu belum selesai. Hidupmu belum mencapai puncaknya. Bahkan kamu belum mulai menunjukkan versi terbaikmu. Kalau kamu masih bernafas hari ini, itu adalah sederhana. Itu adalah tanda sederhana dari Tuhan bahwa perjalananmu masih panjang. Dan masih ada hal besar yang menunggumu di depan sana. Bangkit, melangkah, dan syukuri setiap prosesnya. Karena pria yang mensyukuri hidupnya adalah pria yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun.